Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Sabda Sadik yang bertema Semua untuk Tuhan. Kita akan baca dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang 23 sampai ke 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita belajar pada pagi hari ini ada beberapa hal yang kita dapat petik daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Melakukan yang benar dengan melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Melakukan yang benar dengan hati yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Di situ melakukan yang benar dan ikhlas di hadapan Tuhan. Dan kita belajar pada pagi hari ini juga, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita juga melakukan semuanya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti apa yang persis yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Contoh dalam Alkitab adalah seperti di mana Nuh, dia melakukan apa yang seperti yang dilakukan Tuhan, dikatakan Tuhan, dia lakukan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, di mana Nuh taat dan setia dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat itu ada air bah dan dia membuat semua keluarganya masuk ke dalam perahu yang besar itu, di mana di situ ada keluarganya, ada anak-anaknya dan mantunya. Bahkan ada juga binatang-binatang, dan semuanya dimasukkan ke dalam bah itu, di dalam di mana perahu yang besar itu dimasukkan semuanya itu. Dan semua mereka selamat. Dan semua keluarganya selamat. Itu karena dia taat dan patuh apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang kedua, dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apa menjadi upah bagian yang diberikan Tuhan bagi kita? Kita mendapat bagian di dalam Injil, memperoleh mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 23 dan 24. Di situ kita mendapatkan bagian kita dalam mahkota yang kekal, mahkota yang abadi. Kita juga akan disertai oleh Tuhan, karena dimanapun kita pergi, sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita pergi memberitakan Injil, menjalankan amanat agung, di dalam Matius 28 ayat 20, di situ sampai akhir zaman kita akan disertai oleh Tuhan. Nah, Tuhan juga berjanji kepada Yosua, di mana dia juga mentaati firman Tuhan. Dia juga sebagai hamba yang setia, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan. Melalui Musa, dia juga lakukan apa yang diperintahkan. Apa yang terjadi, semua keisi keluarganya akan menyembah Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan yang ketiga, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
segala sesuatu dari Tuhan, maksud saya segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Tuhan, kemuliaan hanya bagi Dia. Apa yang di atas dasar yang kita lakukan. Hamba yang setia. Kalau Yosua pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 18 dan Yosua 24 ayat 14 sampai 16, di situ Yosua adalah sebagai hamba yang setia. Dia taat, dia juga adalah yang mau dengar-dengaran apa kata perintah Tuhan melalui Musa. Dia lakukan itu di dalam kehidupannya, maka dia mendapatkan bagian atau upah yang ditentukan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang yang pemimpin yang taat dan dia juga dihargai oleh orang-orang Israel. Nah, semua yang kita lakukan untuk Tuhan dengan tulus hati itu dilihat oleh Tuhan, pasti dilihat oleh Tuhan, pasti diperhatikan oleh Tuhan. Nah, kita harus lebih berkorban lagi dan hidup kita kudus di hadapan Tuhan, dan memberikan dedikasi kita yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Nah, kesetiaan seperti Nuh, kita juga memiliki ketaatan dalam hidup kita, dan seperti Yosua memiliki juga kesetiaan dan ketaatan, dan juga Hizkia. Kita juga bisa melihat contoh dari Hizkia. Dia adalah seorang yang mau melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, hingga sampai ditambahkan lagi umurnya 15 tahun kemudian oleh Tuhan, karena dia taat dan dia dengar-dengaran apa kata Tuhan kepadanya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita, yang pertama tadi, dari Tuhanlah kita menerima. Dari yang pertama tadi, marilah kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan oleh Tuhan yang menjadi upah. Yang ketiga adalah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kita hamba yang setia. Mari taat dan lakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan upah yang daripadanya. Cukup sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar apa yang menjadi sabda sadik pada pagi hari ini. Kami dapat belajar untuk kami tetap Tuhan melakukan dengan tulus hati. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan melakukan bagian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.